Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Izinkan saya untuk mengucapkan Sing Nien Meng An, kungsi. Ya, biarlah Bapak Ibu di dalam tahun baru Imlek ini bisa merasakan terus kasih setia Tuhan, merasakan terus kasih karunia Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, ini juga dikatakan sebagai Minggu Prapaskah yang pertama. Jadi kita akan melalui run through dengan tema khotbah yang di dalam Injil Yohanes ada 7 ego eimi ya. Aku adalah. Jadi kita akan run through sama-sama melihat keindahan dari apa maksud Tuhan mengenai dari aku adalah ini. Begitu, itu ucapan yang 7 kali yang sangat sering sekali Tuhan Yesus katakan. Dan hari ini kita masuk yang pertama adalah Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki tema, kita akan belajar sama-sama. Bapak Ibu, kita di momen Since ini, wah banyak warna merah gitu ya. Dan banyak sekali lampion-lampion, kalau kita lihat di ruangan bawah, banyak sekali lampion begitu. Bapak Ibu ternyata tahu nggak apa maknanya lampion itu sih bagi tradisi Tionghoa begitu? Kalau tahu boleh angguk-angguk kepala supaya saya agak confident sedikit begitu ya. Oh oke, ada yang nggak tahu. Oh oke, majority nggak tahu ya. Saya juga baru tahu ketika saya siapin ini Bapak Ibu. Jadi ternyata ada makna kontemporer begitu. Makna kontemporernya adalah ternyata lampion ini ada supaya kan orang Chinese itu kan orang Tionghoa suka warna merah begitu. Merah itu terang. Supaya apa? Pasang lampu jalannya itu terang begitu. Maka ada kemakmuran, ada kesehatan, ada sukacita karena lampion itu yang mengiringi perjalanan. Jadi warna merah itu begitu. Tapi yang menarik adalah ketika saya gali lebih dalam ternyata lampion ini ada itu udah dari zaman bukan baru-baru ini tapi dari zaman dahulu. Ternyata ada legendanya. Legendanya adalah yang menarik begini Bapak Ibu. Pada waktu itu dalam mitologi China ada seorang pemburu yang tak sengaja membunuh burung kesayangan Kaisar Langit waktu itu. Wah, ketika Kaisar Langit tahu burung kesayangannya mati begitu ya, dia marah besar. Dan akhirnya Kaisar Langit ini dengan amarahnya dia ingin membakar kota waktu itu yang ada di dunia. Singkat cerita waktu itu seorang peri datang kepada Kaisar, bukan kepada Kaisar, kepada pemburu dan warga sekitar dibilang, mendingan warga ya menyalakan lampion-lampion kayak begini begitu merah. Supaya apa? Dengan petasan. Supaya apa? Supaya terlihat kota itu terbakar. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat kota itu seperti merah begitu ya, kayak seperti kebakaran. Dan Kaisar tertipu. Kotanya selamat. Bapak Ibu, itulah festival awal mula ya lampion yang dikenal dengan nama Cap Gome. Ya, saya nggak tahu ada berapa legenda, tapi ini salah satu legenda yang populer yang saya temukan begitu. Bapak Ibu, menurut dari kisah ini yang saya ceritakan tadi, menurut Bapak Ibu yang pintar siapa, yang bodoh siapa? Hah? Siapa yang pintar? Perinya. Yang bodoh? Bukan saya yang bilang loh ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat kok bisa ya Kaisar itu mudah ditipu begitu. Mudah ditipu, yang penting dilihat mata seperti apa, nggak peduli kejadian sebenarnya, dia percaya. Jemaatku yang dikasihi Tuhan, matinya begitu ya, maksudnya jangan sampai begitu ya kalau saya kaitkan dengan kekristenan begitu. Saya menduga jangan-jangan ada orang Kristen yang berpikir bahwa Tuhan itu juga mudah ditipu. Dengan apa? Ada sebagian orang Kristen yang mungkin berpikir Tuhan itu bisa ditipu dengan hidup religius. Mereka gak terlalu kenal Yesus. Mereka hanya tahu Yesus itu tokoh agama. Tetapi tentang siapa dia dan apa yang dia inginkan untuk hidup saya, kayaknya Tuhan Yesus, Tuhan gak terlalu peduli. Yang penting ikut terlihat ikut Yesus. Terlihat rutin ke gereja. KTP ku Kristen. Sebelum makan aku berdoa. Dan aku beri persembahan. Dan bahkan aku bisa ikut pelayanan. Itu cukup. Orang Kristen tipe ini berpikir, kayaknya Tuhan gak terlalu peduli.
Kenapa aku ikut dia? Atau bahasa festival lampion tadi adalah Tuhan bisa ditipu dengan religiusitasku. Bapak Ibu Saudara, apakah Allah kita puas dengan ribuan orang datang kepadanya, memuja-muja dia, memanggil-manggil namanya, dan ngefans berat sama dia? Apakah Tuhan betul-betul tidak peduli motif hati kita untuk ikut dia? Bapak Ibu pasti tidak sepakat dengan saya dengan pertanyaan ini, tapi kita mari belajar lebih dalam. Kita akan melihat di dalam seperangkat teks yang akan kita baca, Bapak Ibu, bagaimana Allah akan berbicara mengenai tema ini, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat dalam Yohanes 6, 14-15 ya. Izinkan saya membacakan beberapa bagian ayat firman Tuhan. Dalam Yohanes 6, 14, 15 dan seterusnya. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Kemudian apa jawab Tuhan Yesus? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat yang ke-48, akulah roti hidup. Ayat yang ke-50. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu. Kita baca bersama-sama ya. Ayat yang ke-66 dan yang ke-67. 3, 4. Mulai dari waktu itu. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan, dan mengabarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan yang baru saja kita baca, setidaknya kita menemukan dua kebenaran yang bisa kita pelajari tentang mengikut Kristus. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang jelas sekali berbicara, jangan sekedar ikut-ikutan mengikut Yesus. Saudaraku, kalau kita melihat ini banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus karena apa? Karena mukjizat Tuhan Yesus. Sakit jadi sembuh di pasal 6 ayat yang kedua. Kemudian Tuhan Yesus juga melakukan mukjizat apa? Menggandakan roti dan ikan. Dari 5 roti dan 2 ikan, sisanya yang dicatat sisanya 12 bakul di situ. Dan memberi makan 5.000 orang laki-laki yang dicatat. Belum yang dicatat perempuan dan anak-anak. Catering mana yang bisa mempersiapkan makanan itu dalam 1-2 jam? 5.000 orang bisa makan. Malahan kalau kita lihat sampai sisa 12 bakul penuh di situ. Orang-orang yang ikuti Tuhan Yesus makin terkagum-kagum sama Tuhan Yesus, makin tergila-gila mereka karena langsung Tuhan Yesus ingin ditarik mereka, ingin dijadikan sebagai apa? Raja. Pada waktu itu orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka sedang susah waktu itu. Tapi kemudian Tuhan Yesus malah menyendiri ke gunung. Malamnya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mendatangi murid-muridnya yang sedang naik perahu. Dan Tuhan Yesus berjalan di atas air di situ. Saudaraku, kemudian keesokan harinya ribuan orang itu mencari Tuhan Yesus, gelabakan mereka. Mereka udah pikir mereka mau jadikan Tuhan Yesus sebagai raja, tapi gak ada, tiba-tiba orangnya hilang. Harapan mereka mulai surut di situ. Tetapi ketika mereka menemukan Tuhan Yesus lagi, saudara, mereka menemukan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-25 tadi kita baca. Mereka bertanya apa? Kalau saya boleh parafrase pada konteks modern ya. Mungkin mereka berkata begini. Tuhan, kapan datangnya ke tempat ini? Harusnya jawaban Tuhan apa? Ditanya kapan dong? Jawabannya apa? Semalam.
semalam sama murid-murid naik kapal sampai ke tempat ini. Tapi saudara, kalau kita melihat jawaban Tuhan apa saudara? Kalau kita melihat jawaban Tuhan saudara, enggak begitu. Dalam konteks saya parafrase mungkin saudara, Tuhan Yesus akan bilang, kamu cari aku bukan karena kamu kenal siapa aku, tapi karena kamu sudah kenyang akan mukjizatku. Saudaraku, bayangkan kita sebagai ribuan orang pada waktu itu. Saya ketika persiapan ini saya coba menyelami, saya jadi orang-orang ribuan orang saudara. Respon saya akan bilang apa? Hah? Kok gini amat ya jawabannya ya? Ya mungkin saudara ada respon yang lain, kok galak amat ya? Orang nyolot begitu kan, orang tanyanya kapan kok langsung jawabannya menghakimi banget begitu kan. Saudaraku, padahal kita baru alami kebaikan dan hospitality-nya Tuhan Yesus loh. Baru kita mengalami mukjizat diberi makan. Yang begitu hebat saudara. Tapi saudara, kalau kita melihat kenapa Tuhan Yesus bisa melakukan itu. Di ayat 64b kita baru tahu kalau sebab Yesus tahu dari semula di situ. Siapa yang tidak percaya di situ. Saudaraku, artinya Yesus tahu hati orang-orang yang ikut dia. Saudaraku, Tuhan tahu mengapa saat ini kita datang ke tempat ini. Tuhan tahu apa yang kau inginkan, apa yang kita ingin lakukan, apa yang ingin kita kerjakan saat kita mengikuti ibadah ini. Tuhan tahu saudara. Yesus tidak bisa dibohongi dengan kehadiran dan religiusitas yang hanya ingin cari kepuasan demi kenyamanan sendiri di sini. Maka pesan yang pertama adalah jangan sekedar ikut-ikutan mengikut Yesus karena Yesus tahu hati kita. Yesus tahu di situ. Saudaraku, Tuhan tidak terpana atau tidak puas dengan ribuan orang yang mengikut Dia. Kalau sekarang ini mungkin Tuhan Yesus tidak puas dengan gereja dipenuhi sesak orang. Tetapi mereka yang ikut hanya untuk cari mukjizat atau perut mereka sendiri. Tuhan peduli motif hati mereka yang ikut Dia. Saudaraku, Tuhan Yesus peduli kesusahan, pergumulan, dan keperluan kita. Tetapi saudara, yang Yesus lebih peduli saudara adalah akan masalah terbesar kita. Masalah terbesar manusia adalah manusia yang diciptakan mengalami sukacita makna bersama dengan Allah. Tetapi karena dosa, manusia hidup dalam lumpur dosa, menikmati dosa, kehilangan makna, kehilangan sukacita, kehilangan tujuan hidup, dan kehilangan relasi dengan Allah, terpisah dari Allah selama-lamanya. Tuhan Yesus lebih peduli itu. Saudaraku, dengan kebenaran ini saudara, maka sebagai gereja kita perlu memikirkan baik-baik sebagai anggota tubuh Kristus. Kita belajar saudara. Mari kita pemimpin gereja jangan cepat puas saat banyak orang yang terlihat datang mengikuti Yesus pada momen-momen tertentu. Jangan takut saudara, yang kedua jangan takut konfrontasi mereka yang sudah ikut Yesus. Kita di dalam kelompok kecil kita, saudaraku, jangan takut untuk engkau bertanya, untuk engkau lebih dalam lagi, ajak anggotamu mengenal, ajak kenal Yesus lebih dalam. Saudaraku, jangan ragu juga. Tanya kepada diri sendiri saat ini yang lebih utama. Mengapa saya masih mau mengikuti Yesus saat ini? Di tengah-tengah kita hidup di dalam negara mayoritas yang bukan sama sekali mengikuti Yesus, yang mungkin lebih nyaman ketika kita meninggalkan Yesus. Saudaraku, di ayat 66 dikatakan mulai saat itu banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Ketika orang banyak meninggalkan Tuhan Yesus, saudaraku, apa respon Tuhan Yesus? Saudaraku, saya bayangkan saudara, ketika saya misalnya di dalam gereja hamba Tuhan di KU3, saya sebagai gembala di KU3 ini saudara dipercaya, tapi ketika itu banyak orang di KU3 tidak lagi datang gitu kan. Wah, mungkin respon saya adalah saya langsung merasa, apa yang salah ya? Mungkin setelah khotbah ini Bapak Ibu tidak lagi banyak yang datang dalam KU3, saya ini salah ngomong apa ya? Mungkin saya akan cari, waduh siapa ya ini ya yang tidak lagi datang begitu kan, jemaat-jemaat. Saudaraku, kalau kita melihat apakah Tuhan Yesus panggil mereka dan minta maaf pada mereka karena telah menyakiti hati mereka. Dan apakah Tuhan Yesus kembali membuat mukjizat pada mereka? Ketika orang-orang banyak pergi, Tuhan, jangan pergi dulu, tenang. 5 roti 2 ikan, show-nya akan muncul lagi nanti sore. Ramai lagi saudara. Tapi ternyata kalau kita baca firman Tuhan, tidak saudara.
Tuhan tidak melakukan itu. Bahkan ketika orang-orang murid-murid yang sebagian ribuan orang itu pergi, banyak murid-murid pergi. Tuhan Yesus mengalihkan pandangan kepada 12 murid. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Kalian nggak pergi juga. Saudaraku, bukankah meninggalkan Tuhan Yesus bukan terjadi hanya pada waktu itu? Tetapi kalau kita melihat meninggalkan Tuhan Yesus juga terjadi pada zaman ini, bukan? Terlalu banyak kita mendengar orang-orang Kristen yang tidak lagi jadi Kristen. Bahkan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, banyak yang lebih memilih meninggalkan Tuhan. Saudaraku, maka kita melihat saudara ujian hati apakah kita betul-betul mengikut Kristus atau sekedar ikut-ikutan mengikut Yesus. Bukan terjadi pada saat peristiwa 5 roti 2 ikan jadi diberi makan 5.000 orang, saudara. Tetapi saat hidup nyaman, tidak ada mukjizat, hidup normal. Bahkan alami sakit, penderitaan, kesusahan. Bahkan WL kita tadi, saat mobil saya baru ketabrak. Apakah saya masih mau mengikuti Yesus dan melayani Yesus? Saudaraku, di sini kita lihat Tuhan Yesus tidak mau pengikutnya asal ikut. Tuhan Yesus tidak mau setiap kita yang ikut Dia hanya asal ikut. Tuhan Yesus tidak takut kehilangan penggemar, saudara, di sini. Keinginan pengikut, saudara, mesti tunduk di bawah keinginan Tuhan. Saudaraku, mengikut Yesus memang anugerah, tetapi bukan anugerah murahan, saudara. Anugerahnya itu akan memampukan kita mengenal dan mengikuti Dia sesuai dengan yang Ia katakan. Saudaraku, kalau pertanyaan Tuhan Yesus ini ditanyakan kepada kita masing-masing, apakah kamu mau pergi juga? Mau pergi juga? Enggak ya? Wah, saya senang sekali dengar itu. Apakah jawab kita, saudara? Apa yang membuat kita tetap bertahan mengikut Yesus? Pertanyaannya saat ini. Apa yang membuat kita mau bertahan saat ini mengikut yang terjadi tetap ikut Yesus? Ada lagunya, saudara ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Pertanyaannya adalah kenapa sekali Yesus selamanya Yesus? Itu yang jauh lebih penting. Di poin kedua inilah, saudara, kita belajar bahwa kita ikut Yesus bukan karena lapar akan berkat dan mukjizat Yesus. Tetapi apa, saudara? Yang kedua. Baca sama-sama ayat 3, 4. Ikutlah Yesus karena puas akan pribadi dan karya keselamatan Yesus. Saudaraku, di pasal 6 ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus 3 kali mengatakan, akulah roti hidup. 3 kali, saudara. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup di sini. Untuk memahami secara komprehensif, saudara, kita perlu memahami roti hidup itu dalam 2 konteks. Konteks yang pertama adalah konteks perjanjian lama. Konteks yang kedua adalah konteks sosial Yahudi, saudara. Saudaraku, dalam konteks perjanjian lama, kalau kita melihat, orang Yahudi itu langsung mengaitkan mukjizat roti ini, saudara. Mukjizat roti dengan Musa. Mereka berkata, saudara, nenek moyang kami telah makan mana dari sorga. Saudara, orang Israel pikirnya adalah kalau roti, sejarah mereka waktu itu adalah mana yang turun dari sorga. Tetapi saudara, mereka sedang berkata secara implisit di situ. Yesus, kalau engkau benar-benar dari Allah, maka engkau harus lakukan seperti Musa. Engkau berkata dirimu roti dari sorga, roti hidup itu, maka lakukan seperti Musa itu. Saudara, tapi kalau kita melihat jawaban radikal Yesus, Yesus bilang apa di situ? Bukan Musa yang memberi roti dari sorga, Bapakulah yang memberi roti yang benar. Saudaraku, di dalam perjanjian lama, mana itu menopang hidup Israel selama 40 tahun. Mereka yang keluar dari Mesir, mereka muter-muter di padang gurun, saudara. Mereka makan, tentu saja mereka gak bawa kambing domba, walaupun mereka sebagian udah dipotong habis, mereka makannya dari roti mana itu yang turun dari sorga. Mana itu adalah, kalau kita melihat penyertaan Tuhan yang dimana 40 tahun tanpa mana itu, orang Israel 40 tahun itu akan mati. Walaupun mereka sebagian kita tahu juga mati. Tapi saudara, di sini Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Artinya saudara, mana di sini adalah bayangan. Yesus adalah penggenapan di situ. Yesus adalah penggenapan dari mana yang akan memberikan hidup kekal bagi orang-orang yang menerima Dia. Orang-orang Israel waktu itu yang memakan mana itu,
Mereka hidup memang, tapi pada akhirnya mereka akan mati lagi, bukan? Tetapi Yesus berkata di sini, mereka yang akan makan roti hidup itu, dirinya itu akan mendapatkan hidup kekal. Saudaraku, bagaimana dengan konteks sosial Yahudi, saudara? Saudara, roti adalah sumber kehidupan di abad pertama. Makanan orang-orang waktu itu adalah roti, saudara. Bukan nasi ya. Saudara, di dunia abad pertama roti adalah makanan pokok bagi mereka. Tanpa roti itu orang bisa mati kelaparan pada waktu itu. Jadi ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, dia sedang mengatakan akulah satu-satunya sumber kehidupan sejati. Saudaraku, ini bukan metafora ringan. Ini klaim yang eksklusif dan sangat radikal sekali, saudara. Saudaraku, dalam Yunani, saudara, kata hidup itu dua Yunaninya. Bisa kata bios dan juga zoe, saudara. Saudaraku, bios itu hidup, tapi hidup itu hidup yang fisikal, saudara. Makan, minum, nafas, itu bios, saudara. Tetapi zoe di sini, saudara, adalah hidup kekal. Hidup yang penuh makna. Hidup yang ada tujuan di situ. Dan Yesus berkata di sini, akulah bukanlah roti hidup yang bios itu, tapi roti hidup yang zoe itu, saudara. Tapi saudara, di sini kalau kita melihat, Yesus tidak berkata aku memberi roti hidup itu, bukan. Tapi Yesus berkata di sini, akulah roti di situ. Maka saudara, ini bisa dikatakan adalah Tuhan Yesus sedang mengklaim identitas ilahi. Dialah roti kehidupan itu. Ketika kita menerimanya, orang-orang akan mendapatkan hidup kekal, maka dialah. Dia sedang mengklaim identitas ilahi itu. Saudaraku, kemudian kalau kita melihat Tuhan Yesus memakai bahasa yang lebih semakin tajam, saudara. Di ayat 54 ia berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Saudara. Bagi kita zaman ini yang telah melihat karya Yesus semakin jelas. Tapi pada waktu itu, saudara, inilah metafora untuk menerima dia. Percaya penuh kepadanya. Maka saudara, orang yang makan, ya, yang Tuhan Yesus inginkan, saudara, di sini adalah orang yang percaya penuh kepadanya, bergantung total kepadanya. Dalam Yohanes, saudara, dalam Injil Yohanes, makan itu punya makna personal dan sangat mendalam. Maka di sini, saudara, kita belajar iman kepada Yesus bukan sekedar mengagumi mukjizat Yesus, bahkan menyukai ajaran Yesus atau mengerumuni orang-orang yang memuja Yesus. Tapi saudara, iman pada Yesus artinya menerima Yesus sebagai satu-satunya sumber hidup. Saudaraku, apa artinya sumber hidup? Saudaraku, ketika kita berkata sumber hidup, artinya kita berkata tanpa Yesus saya mati. Tanpa Yesus hidup saya sia-sia. Tanpa Yesus saya tanpa makna dan sukacita. Saya hidup dalam dosa, terlihat hidup, tapi tanpa makna dan sukacita. Zaman sekarang jarang ya nonton film zombie ya. Zaman saya kecil itu banyak sekali ya. Kayak mayat hidup, saudara, begitu. Saudara, di situ dikatakan adalah kalau kita hidupnya tanpa Yesus itu seperti zombie itu. Terlihat hidup, tetapi sebenarnya mati di situ. Saudaraku, kita mengikuti Yesus bukan karena lapar akan mukjizat dan berkat Yesus. Tetapi karena kita telah mengalami Yesus dan berkat keselamatannya. Saudaraku, kita yang tadinya terpisah dari Allah. Kita yang tadinya layak mendapat hukuman Allah. Tetapi karena kehadiran Kristus. Kristus yang menanggung segala dosa dan penghukuman kita. Karena ketaatan Kristus yang sempurna. Maka kita bisa diterima oleh Allah karena ketaatan Kristus. Maka di dalam Alkitab kita tahu ada beberapa kali di dalam Kristus, di dalam Kristus. Kita dibenarkan di dalam Kristus. Kristus yang telah menggantikan hukuman kita. Kristus yang telah mengerjakan ketaatan yang sempurna. Maka saudara, ketika kita punya relasi dengan Kristus, maka saudara, cara kita memandang hidup bukan hanya sementara di dalam dunia, tetapi di dalam kekekalan bersama dengan Dia selama-lamanya. Saudaraku, tadi pagi Guru Injil Fandi juga mengutip seorang tokoh ya, sama saudara ya, dari Blaise Pascal ini saudara. Saudaraku, Blaise Pascal seorang, kita tahu dia adalah ahli matematika saudara. Dia juga adalah ahli fisika. Tetapi yang menarik ketika saya mengenal beliau, ya saya cuma tahu dari beliau, ternyata beliau banyak sekali menulis buku-buku teologi ternyata.
Dan dia berkata begini saudara, seorang saintis ini. Hati manusia biar kecil. Namun jika seisi dunia dimasukkan ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya, dikatakan di situ. Hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Saudaraku, Blaise Pascal, saudara, saya percaya dia ngomong ini bukan hanya sekedar dia hanya sembarang ngomong. Dia seorang peneliti dia. Tapi dia ketika melihat segalanya diisi, kekayaan, ketenaran, kehormatan, kontrol, tidak akan mampu saudara bisa memuaskan hati manusia. Hanya Sang Pencipta itu, penyelamat itu, Kristus itu yang dapat memberikan kepuasan itu. Saudaraku, dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bukan hanya di pikiran, tetapi menerima dalam hati, kita baru mengalami kepuasan dan makna hidup yang sejati, saudara. Saudaraku, maka apa relevansi bagi kita firman Tuhan ini, saudara? Bagi kita orang-orang yang telah menerima Kristus. Saudaraku, ada 4 hal, saudara. Maka di dalam berdoa, saudara, kadang-kadang kita pikir, aduh, boleh gak sih berdoa minta berkat Tuhan? Boleh gak sih berdoa minta pacar? Boleh gak sih berdoa supaya keluarga saya yang sakit disembuhkan? Boleh gak sih berdoa minta supaya usaha saya lancar? Atau minta keturunan dari Tuhan? Saudaraku, kalau saya katakan boleh, saudara. Tetapi mari, jangan jadikan itu motivasi utama ikut dia. Saudara, kita harus bedakan mana itu fokus, mana itu bonus. Saudaraku, fokus kita, kepuasan kita ikut Yesus karena pribadi dan karya Kristus. Tetapi ketika kita mendapatkan kesehatan, kemakmuran, itu adalah bonus, saudara. Sayangnya banyak orang Kristen tertukar, saudara. Yang fokus dan yang bonus. Fokusnya ikut Tuhan Yesus untuk berkat dan mukjizat. Tapi bonusnya apa? Puas akan pribadi dan karya keselamatan Kristus. Terbalik. Kita harus tahu, kembali. Fokus kita adalah kita puas kepada pribadi Kristus. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, sakit penyakit, ketidaklancaran, doa kita tidak jawab, kita tetap akan ikut Kristus. Karena apa? Kita telah mengalami karya yang terbesar itu. Kristus yang telah membeli kita dari murka Allah, dari dosa-dosa kita. Saudaraku, dalam bekerja dan menjalankan usaha, maka ketika kita tahu kita puas di dalam pribadi dan karya Kristus, kita bukan sekedar robot kehidupan yang hanya kejar mencari uang dan karir dalam dunia ini kemudian mati. Tetapi fokus kita adalah sebagai pengikut Kristus, membawa misi-misi Kristus, misi Kristus supaya orang-orang bisa melihat keindahan Kristus dengan cara kita bekerja, dengan cara hidup kita, dan akhirnya mereka mengikuti Yesus. Maka saudara kita, bagi saudara yang sedang kuliah, sekolah, saudara bukanlah mahasiswa Kristen. Bagi kita yang bekerja, saudara pun bukan hanya pekerja-pekerja Kristus. Bukan, saudara. Tapi identitas kita, Kristen itu bukan label. Tapi kita adalah pekerja, kita adalah pengikut Kristus yang sedang studi. Kita adalah pengikut Kristus yang sedang bekerja. Kita adalah pengikut Kristus yang Tuhan izinkan menjadi atasan, yang Tuhan percaya dalam beberapa orang yang boleh bekerja sama kita. Saudaraku, kita adalah pengikut Kristus. Maka saudara, dalam melayani Tuhan, kita belajar, kita pelayanan bukan untuk mendapat berkat Tuhan. Tetapi karena saya sudah mengalami berkat Tuhan yang terbesar itu, maka saya ingin menyalurkan berkat itu dalam diri saya dan yang lain. Supaya melalui persembahan hidup ini, orang-orang bisa melihat keindahan Kristus. Saudaraku, dalam keluarga, apa yang bisa kita lakukan? Saudaraku, dalam keluarga motif kita, saudara. Mari kita hidupi, saudara, bahwa relasi dengan Tuhan saat teduh, doa, baca Alkitab, datang ke gereja, bukan sekedar kewajiban. Saudara, beberapa waktu ini dalam rapat, pemimpin-pemimpin gereja bilang, wah kita terus mengingat jemaat-jemaat terkadang telat begitu. Saudara, saya tahu kehidupan di Jakarta macet tidak mudah, saudara. Tapi saudara, mari kita hayati kehidupan religius ini bukan hanya sekedar kewajiban. Tetapi hal-hal inilah yang mendatangkan makna dan kepuasan hidup. Ketika kita dimampukan datang, ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia, bernyanyi buat Dia. Diingatkan akan firman Tuhan. Saudara, inilah yang boleh mengingatkan kita makna hidup sejati. Bukan yang ada dalam dunia ini saja.
Tetapi ada kekekalan, hidup setelah kematian itu. Maka ketika kita mengajak anak kita berdoa, mendidik mereka di dalam Tuhan. Saudaraku, kita saat teduh saudara. Mari kita melakukannya karena kita sedang dijaga, ditopang, ditolong Tuhan. Untuk kita punya sukacita dan makna hidup yang sejati. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, ada kalanya dalam hidup saya menjalani kehidupan saya sebagai anak Tuhan dan hamba Tuhan itu seperti rutinitas saja saudara. Melayani jemaat, konseling, berkhotbah, mempersiapkan khotbah, dan berusaha hidup sebagai hamba Tuhan. Dan terkadang itu saya akui, saya jalankan karena sekedar profesi atau panggilan saya saja sebagai rohaniwan. Saudaraku, saya bisa mengalami kehilangan makna dan sukacita. Dan bahkan saya katakan beberapa kali saya tawar hati tatkala ketidaknyamanan dalam kerjasama, saudara. Saudaraku, saya sadar betul saya juga bisa terlihat melayani Yesus. Saya bisa terlihat, Bapak Ibu Saudara lihat, wah dia hamba Tuhan. Saya bisa juga sadari saudara saya terlihat ikut Yesus. Tapi saya sungguh menyadari saya bisa kehilangan juga kepuasan hidup bersama Yesus. Tetapi mencari kepuasan yang lain selain Yesus, saudara. Saya akui saya masih bisa melayani Tuhan dan sama, tetapi supaya saya bisa dapat validasi tadi ya, pengakuan dan penghormatan orang. Saudaraku, tapi saya bersyukur ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan kembali baik pada saya. Tuhan ingatkan bahwa kepuasan saya mengikuti Yesus bukan karena hasil pelayanan saya. Bukan karena sikap hidup yang saya bisa tampilkan. Tapi karena saya sudah terima anugerah yang begitu besar dari Allah. Secara cuma-cuma yang saya bisa responi dengan percaya kepada Dia. Dia yang telah mengampuni dosa saya dengan mati buat saya dan mengangkat saya sebagai anaknya. Bahkan saya dipilih jadi hambanya. Maka kepuasan pribadi Kristus yang beranugerah itu dan yang menyelamatkan saya itulah yang menguatkan saya untuk tetap ikut Kristus dengan motif yang tepat. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jikalau hari ini saudara merasa saya juga jatuh bangun di dalam mengikuti Kristus, saudaraku tidak sendirian. Mari, di dalam anugerah Tuhan, saudara, Tuhan tidak akan pernah mengusir kita karena meski motivasi kita salah. Saya bersyukur saudara ketika dalam firman Tuhan ini Tuhan tidak berkata pergi kamu yang motivasi salah, pergi kamu. Kan Tuhan tahu hati mereka. Tapi Tuhan tidak pernah mengusir mereka. Mereka yang pergi sendiri. Tuhan saudara di sini. Ketika pertanyaan itu digelitik, teguran itu. Sebenarnya itu adalah teguran untuk terus memurnikan hati kita. Mungkin saat ini saudara mendengar firman ini, mendengar sikap Yesus, saudara merasa tertegur. Tapi saudara, itu bukan pengusiran dari Tuhan. Itulah cara Tuhan untuk memurnikan hati kita. Mari saudara, kita kembali mengikut Yesus. Bukan sekadar ikut. Bukan ikut Dia karena ingin berkat dan mukjizatnya. Tetapi karena puas akan pribadi dan karya Kristus yang telah kita alami. Mari kita berdoa.